Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI tidak menampilkan grafik data suara pemilu di Sirekap. Hal itu dilakukan karena rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota telah selesai. KPU saat ini hanya akan menampilkan foto formulir model C hasil dalam Sirekap. Menurut Komisioner KPU Idam Holik, formulir model C hasil plano jarang dilihat oleh pengakses Sirekap. Sebagai gantinya, kata Idam, KPU Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual dan wajib mempublikasikan hasilnya di website dan media sosial masing-masing KPU daerah. Idam menyebut saat ini KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Sirekap yang digunakan oleh masyarakat untuk ikut memantau perolehan sementara hasil pemilu 2024 kini tak lagi menampilkan grafis perolehan suara baik Pilpres juga Pileg. Sirekap saat ini hanya menampilkan hasil formulir C plano. Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dan Ganiar Febrian mencoba membuka situs pemilu 2024 KPU untuk memantau hasil penghitungan suara sementara. Setelah menuai begitu banyak pro dan juga kontra, Komisi Pemilihan Umum akhirnya merubah ataupun mengganti tampilan dari situs sistem informasi rekapitulasi KPU ataupun Sirekap jika sebelumnya Sirekap menyajikan grafik hasil perolehan suara sementara peserta pemilu, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif, tetapi saat ini grafik tersebut tidak ada ataupun dihilangkan, namun hanya menampilkan menu wilayah yang nantinya dapat menunjukkan hasil formulir C plano yang diunggah oleh pihak KPPS. Untuk melihat lebih jelas, saya akan mengajak Anda, Saudara, untuk membuka situs pemilu 2024.kpu.go.id ataupun situs Sirekap yang dapat digunakan masyarakat sebelumnya untuk melihat grafik perolehan suara sementara peserta pemilu. Nah, ketika saya sudah membuka situs ini, yang dapat dilihat dengan jelas adalah memang ada tulisan hasil hitung suara pemilihan presiden 2024, tetapi dapat dilihat secara jelas begitu bahwa tidak ada grafik yang kemudian dapat dilihat oleh publik bagaimana kemudian hasil perolehan suara sementara bagi masing-masing paslon, baik itu nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Ini yang dapat diakses oleh publik adalah menu ataupun kolom-kolom wilayah yang nantinya akan menunjukkan hasil formulir C plano. Pihak KPU juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ini adalah respon dari begitu banyaknya polemik yang lahir dari penyajian data Sirekap. Pihak KPU memang mengamini juga bahwa ada ketidakakuratan dari proses tabulasi ataupun penyajian grafik untuk perolehan suara sementara peserta pemilu. Sirekap tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian transparansi dilakukan oleh pihak KPU untuk menunjukkan hasil grafik perolehan suara sementara yang dapat diakses oleh publik. Tentu ini penting untuk kemudian memastikan bahwa publik dapat menjadi pengawas dan juga memantau proses rekapitulasi hasil suara
di pemilu 2024. Tentu harapannya agar pemilu ini dapat kita kawal bersama dan menjadi pemilu yang terselenggara dengan jujur dan adil dengan basis transparansi yang terus dilakukan oleh pihak KPU RI. Saya Dipo Nurbahagia dan juru kamera Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta KPU untuk menjelaskan soal berapa lama peniadaan grafik tersebut. Bagja menyinggung rekomendasi pihaknya untuk memberhentikan sementara Sirekap lantaran adanya data yang tak sama dengan formulir C1. Bawaslu juga menilai jika seharusnya KPU menampilkan formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan agar masyarakat bisa melihat perbedaannya. Karena sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan misalnya. Berapa lama? Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB yang bisa ditampilkan ke kecamatan. Sehingga masyarakat bisa melihat. Tiada grafik yang itu tuh baru dilakukan yang sekarang. Lihat aja sekarang, teman-teman lihat deh, cek di PPK mana yang kemudian kecamatan mana yang agak ribut dan lain-lain. Yang kita takutkan ada transfer suara. Itu yang tidak boleh. Gitu. Mas, kalau dari rekomendasi Bawaslu sendiri, banyak saran perbaikan di kami untuk ulang misalnya. Membahas soal Sirekap yang kini tak menampilkan grafis hasil sementara perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu 2024, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang, Bung Ray. Petang, Bung. Baik, Bung Ray, bagaimana tanggapan Anda? Ini grafis hasil sementara suara di pemilu ini sudah hilang nih di Sirekap, hanya ada formulir C plano. Satu-satunya sekarang yang bisa kita andalkan itu adalah yang manual kan, dan manual itu sebaik mungkin disebarluaskan secara umum kepada masyarakat lah ya. Dan siapa yang bisa menyebarkan itu? Yang menyebarkan itu ya harus dibantu oleh peserta pemilu sendiri. Ya partai-partainya, ya caleg-calegnya dan sebagainya dilakukan secara beruntun gitu. Nah yang kedua ini kan format yang sedikit agak berbeda. Kalau dahulu itu kan memang salinan foto hasil itu ya kan nggak terlalu ditampilkan itu di Sirekap. Nah sekarang salinannya memang ditampilkan, tetapi rekapitulasinya dibuang sekarang gitu. Nah jadi sekarang ini ibaratnya kita mau ngitung sendiri deh. Tepat nggak ketika publik ini ikut memantau hasil sementara pemilu tapi tidak ada grafis hasil suara? Ya, sebetulnya kalau konteksnya untuk memantau bisa memantau, karena kan yang seperti yang sekarang ini masih tetap ditampilkan ininya kan, formulir C hasilnya ini gitu, dalam bentuk seperti yang sekarang tuh. Ini kan ibaratnya yang otentik nih di TPS atau otentik di PPK dan sebagainya gitu. Nah masalahnya ini akan menyulitkan masyarakat karena masyarakatnya disuruh ngitung sendiri nih sekarang gitu. Nah, itu yang biasa. Bung Ray, apakah Anda lihat ini ada kaitannya dengan kemarin gaduh soal melonjaknya suara PSI yang tiba-tiba? Ya, saya kira salah satu faktor itu kan yang memang menimbulkan begitu banyak sekali perhatian terhadap Sirekap ini, dan memang akhirnya seperti pada puncaknya orang merasa bahwa Sirekap ini kok jadinya seperti sekarang ini gitu ya, meskipun berulang kali disebutkan oleh KPU sebaiknya tetap melihat formulir C hasil yang memang juga diunduh bersama-sama atau ditampilkan bersama-sama. Nah cuma seperti yang kita sebutkan tadi kan, kalau kita mau melihatnya ini saja nih yang diunduh-unduh ini ya pasti sangat kesulitan. Ini sama seperti kita melototin ya kan itu kan ini kan ibaratnya kalau TPS-nya itu 800.000 TPS nih. Oke. Dan kalau tingkat kecamatan sekian ratus ribu kecamatan nih yang harus kita pelototin satu-satu. Nah itu dia, ketika publik memantau bagaimana ada suara yang mencurigakan misalkan ketika disorot soal PSI kemarin. Jadi bagaimana publik saat ini memantau, apakah harus satu-satu atau ini agak sulit nantinya? Iya, sebetulnya kalau memantau bisa, cuma pasti menyulitkan gitu. Karena kita disuruh hitung sendiri nih sekarang. Perolehan suaranya sekian, mestinya di kecamatan sekian, nanti di KPU kabupaten kota sekian. Tidak lagi seperti kemarin kan. Kalau kemarin itu kan sudah dalam bentuk tampilan angka. Ya kan, hari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian. Kita nggak perlu lagi ngitung.
gitu. Nah sekarang dengan hanya menampilkan formulir C hasil atau C planonya ini, ya otomatis kita sendiri yang harus ngitung, kita sendiri harus otak-atik, kita harus pindahkan sendiri angka-angka yang tampil ini dalam bentuk salinan itu ke dalam sebuah angka yang lebih memudahkan kita untuk menghitungnya gitu. Dan dengan sendirinya akan mempersulit memang masyarakat untuk memastikan apakah ada lonjakan suara atau tidak, karena mereka harus bekerja 2 atau 3 kali sebelum misalnya grafiknya itu dihilangkan gitu. Bung Rey, kenapa tadi Anda singgung ini salah satu faktornya bisa jadi soal adanya gaduh lonjaknya suara PSI ini, Bung Rey? Apa yang Anda cermati soal ini tentunya? Dan orang dengan cepat kan melihat grafik pertumbuhan suara dari PSI kan, dan dari situ kemudian orang melihat kok ada lonjakan yang begitu drastis dalam hitungan jam sekian persen naik kenaikannya gitu, tanpa melihat apakah sebetulnya di tampilan formulir hasilnya yang plano itu terjadi atau tidak gitu. Nah oleh karena itu kan menimbulkan semacam kritik yang luas kepada KPU ya terhadap tampilan-tampilan yang seperti sekarang. Lalu berdasarkan itu kemudian KPU menutup grafiknya untuk mengembalikan kembali ke formulir C hasil atau formulir C plano seperti yang ditampilkan sekarang ini gitu ya. Nah, kenapa itu alasan KPU ya karena memang ada kelemahan dalam pembacaan untuk mengubah, mentranslate antara angka yang ada di dalam formulir C ke angka yang numerik seperti yang kita kenal dalam bentuk grafik itu gitu kira-kira. Ini kalau sampai grafis dihilangkan bukannya akan menimbulkan kecurigaan pada publik, Bung Rey? Bisa ya, tapi yang sudah pasti kita pastikan itu menimbulkan kesulitan untuk melihat apakah satu partai politik, kandidat tertentu, di dapil tertentu dan seterusnya itu ya mendapatkan suara yang layak atau tidak gitu. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, ini sih sama seperti kita melototin formulir C-nya sendiri gitu loh. Ngitung sendiri, apa semuanya itu jumlahkan sendiri gitu. Nah sedikit itu agak membuat kita kesulitan ya, membuat kita jadi kerepotan gitu. Tapi ini parpol belum banyak nih yang bersuara soal hilangnya grafis di Sirekap ini, Bang Rey. Bagaimana tanggapan Anda? Gini, karena kan memang ketentuan soal apakah ditampilkan via grafik atau ditampilkan dengan utuh seperti yang kemarin itu, baik yang formulir C1-nya plus grafiknya atau formulir C hasilnya aja tanpa grafik atau grafiknya aja tanpa formulir C1. Ini kan formulasi yang dibuat sendiri oleh KPU. Selama ini kita ditampilkan oleh KPU seperti yang kita kenal sebelumnya kan, yang formulir C1 dalam bentuk plano dan juga grafiknya dua-duanya tampil. Tapi menurut KPU kesulitan nih kalau dua-duanya ditampilkan sekaligus karena seringkali error membaca hasil dari C plano ke bentuk numeriknya dalam bentuk grafik gitu. Nah kenapa partai politik belum ribut sampai sekarang? Ya saya kurang tahu persis ya, mungkin karena memang mereka lebih fokus kepada perhitungan manualnya. Tapi saya kira begini, memang lebih baik partai politik itu betul-betul konsentrasi pada manualnya. Dengan cara begitu ya mereka yang menginformasikannya sendiri, apakah di dalam satu perhitungan suara entah itu di kecamatan ataupun nanti karena umumnya sudah berangkat ke KPU kabupaten kota terjadi lonjakan atau tidak. Baik, ini kan Sirekap untuk memudahkan publik memantau penghitungan sementara. Apakah sampai nanti tanggal 20 Maret ini tak apa-apa dihilangkan grafisnya atau menurut Anda justru tampilkan saja agar publik bisa mantau? Sekarang ini kan dengan hanya menampilkan formulir C hasil atau formulir C plano, KPU memenuhi kewajiban untuk transparan tapi bersifat minimalis gitu. Yaitu ya menampilkan itu saja gitu. Nah cuma kan kita nggak ngerti nih karena ini sedikit agak banyak yang menurut saya tidak lagi memenuhi ketentuan. Misalnya kan kemarin KPU bahkan menunda penghitungan suara di tingkat kecamatan selama 2 hari karena memperbaiki Sirekap ini. Nah begitu terjadi dilanjutkan kejadiannya tidak lebih baik sampai sekarang pun dinyatakan tertutup satu segi meskipun yang lainnya tetap terbuka. Nah kita nggak tahu nih gaya KPU kita yang sekarang ini karena tiba-tiba di tengah jalan bisa berubah, bisa buat ketentuan baru, bisa dilanjutkan termasuk ini mau ditutup total apa tidak? Itu yang jadi pertanyaan publik ya.
bagaimana ke depannya, atau- bagaimana atau untuk akan memantau. Baik, kami tangkap begitu. Bang Rey untuk pandangannya. Terima kasih. Bung Rey Rangkuti, Sama-sama. Direktur Eksekutif Sama-sama. Lingkar Madani telah menyampaikan pandangannya di Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara, Kompas